Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Kembali lagi di channel Arah Senja. Masih bersama Hanum di sini yang akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Tak Sengaja Melihat Auratmu Part 6. Sebelum bercerita, Hanum berharap untuk like dan subscribe channel ini. Tolong beri aku waktu. Kulihat gurat kecewa di wajahnya. Namun biar saja. Bukan hanya dia yang kecewa, bahkan hatiku juga terluka, harus bertarung dengan semua syak sangka yang menghantam jiwa. Malam semakin sunyi, suasana sudah kian sepi. Di luar ruangan sudah nyaris tak terdengar langkah kaki, hanya suara dentingan jam dinding yang tiada berhenti. Di sepanjang malam, lelaki itu sama sekali tidak mau melepaskan tanganku. Ingin sekedar pergi ke kamar mandi pun, dia sama sekali tidak mengizinkan. Hingga azan subuh berkumandang. Saat mama sudah pergi ke masjid yang ada di seberang, barulah lelaki itu mengizinkan aku untuk turun dari ranjang. Mas, aku pulang dulu, ambil pakaian ganti ya, ucapku setelah selesai melaksanakan kewajiban 2 rakaat. Jangan, ucapnya melarang. Terus, biar nanti pakaiannya gantinya diambilkan sama Bi Jamilah. Aku pun menurut saja, tetap menunggu di sini tanpa pulang ke rumah sama sekali. Aku pergi setelah jam 6:30, pergi ke kampus lanjut pergi ke studio. Di sepanjang aku berada di kampus dan studio, entah sudah berapa kali saja Mas Akbar menelponku. Dia selalu mewanti-wanti agar aku segera pulang ke rumah sakit menemuinya. Aku merasa ada yang aneh dengan lelaki itu. Dia seolah begitu takut kehilangan aku. Sorenya saat aku pulang dari studio, seperti permintaannya, aku pun langsung ke rumah sakit. Ternyata dari pagi sampai sore, dia sama sekali belum makan. Sengaja menungguku pulang meminta disuapi. Hari pun berganti. Setiap pagi aku berangkat dari rumah sakit dan sorenya pulang kembali ke rumah sakit. Mas Akbar belum diizinkan pulang karena masih harus menjalani beberapa perawatan dan pemeriksaan. Sementara Papa Raka sudah 2 hari ini sama sekali tidak kelihatan. Kabar tentang kelanjutan semua masalah yang sedang menimpa kami pun belum kudengar. Hingga akhirnya di hari keempat, saat pagi-pagi aku sedang menyuapi Mas Akbar, Papa Raka datang dengan wajahnya yang menampakkan kegudahan. Raya, Akbar, dengar Papa baik-baik. Darah yang ada di spray itu pihak rumah sakit sudah mencocokkan. Hasilnya memang 90% darah itu memiliki kesamaan dengan golongan darahnya Dita. Dan satu lagi, Papa Raka menghela nafas dengan begitu berat. Dita dinyatakan positif hamil. Hamil? Aku mengulang kata kunci itu, memastikan bahwa indera pendengaranku memang tidak keliru. Mangkok bubur yang sedang kubawa seketika hampir saja terlepas dari pegangan. Jika saja aku tidak segera berusaha menguasai keadaan. Mau hamil atau tidak itu bukan urusanku. Aku tidak melakukannya. Mas Akbar yang biasanya cenderung sopan, kini berbicara dengan lantang. Bahkan, dia yang biasanya menyebut dirinya dengan kata saya, kini berubah menjadi aku ketika berbicara pada papa sambungnya itu. Bubur yang hendak kusuapkan pun kini ditolaknya. Tangannya memberikan kode agar aku menjauhkan mangkok itu darinya. Mangkok pun kuletakkan di atas meja. Akbar, kalem. Papa bukan memunduhmu. Papa hanya mengabarkan apa yang terjadi di luar sana, supaya kamu siap mental untuk menghadapinya. Dan kamu Raya, jadilah perempuan yang tangguh, perempuan yang kuat, hadapi ini bersama-sama. Jika bisa jangan sampai nenek mendengar tentang masalah ini. Akbar yakin tidak melakukannya. Kamu tidak sedang berbohong kan? Tanya Papa Raka kepada Mas Akbar. Yakin Pak, sangat yakin. Jika memang Akbar melakukannya seharusnya Akbar ingat. Tapi ini Akbar sama sekali tidak ingat apa-apa. Akbar tidur sepanjang hari. Berani sumpah? Berani, demi apapun itu, saya berani bersumpah bahwa saya tidak melakukannya. Raya mencintai Akbar, tanya Papa Raka kepadaku. Iya Pak, lirih aku menjawabnya. Masih mau berjuang bersama Akbar? Aku menganggukkan kepalaku, meski dalam hati sebenarnya aku pun ragu. Ya Allah ya Rabbi, bagaimana jika anak yang dikandung Dita itu benar anaknya Mas Akbar? Jika masih ingin berjuang bersama Akbar, jangan setengah-setengah, jangan pernah meminta berpisah sebelum semuanya jelas. Baik Pak, kami pun kemudian sama-sama terdiam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Usia kandungannya berapa Pak? Aku mencoba bertanya. 3 minggu. Bukannya kejadian itu baru 4 hari yang lalu? Bukankah jika begitu sudah jelas Pak, sebelum kejadian di ruangan Akbar itu artinya perempuan itu sudah hamil? Usia kehamilan itu dihitung sejak hari pertama haid terakhir, meskipun dia baru melakukan 2 hari yang lalu. Tapi jika dia mengalami haid sejak 1 bulan yang lalu, maka usia kehamilannya sudah terhitung 1 bulan. Aku mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Papa Raka. Namun entah dengan Mas Akbar, laki-laki itu biasanya cenderung tell me.
Bagaimana dengan rekaman CCTV-nya, Pak? Tanyaku kepada Papa Raka. Rekaman CCTV tidak ada satupun yang mengarah kepadanya. Semuanya terlihat normal, semenjak dari dapur restoran sampai depan teras kerjanya Akbar. Sementara CCTV di ruang kerjanya Akbar sudah terhapus. Jadi bagaimana kejadian di dalamnya tidak ada yang tahu, kecuali orang yang telah menghapusnya. Bisa dipastikan bahwa Ditalah yang menghapus rekaman CCTV itu. Hanya saja kita tidak punya buktinya. Boleh saya lihat rekaman CCTV-nya, Pak? Tanyaku pada Papa Raka. Sudah saya kirimkan di ponselnya Akbar. Papa Raka menunjuk pada ponselnya Mas Akbar yang tergeletak di atas meja. Dengan sigap, aku pun langsung mengambil bedah pipi itu, ponsel yang memang sengaja disetting tanpa suara. Kubuka aplikasi yang dimaksud oleh Papa Raka. Kulihat ponsel itu berdua bersama suamiku. Kulihat mulai dari perempuan itu datang dan kemudian pergi ke dapur. Di dapur restoran dia terlihat membuat segelas jus. Bagaimana dia membuatnya? Hal itu tidak terlihat jelas karena posisi tubuhnya memunggungi CCTV, sehingga pergerakan tangannya tidak terekam. Kemudian, jus itu diberikan kepada salah satu karyawan tersebut kemudian berjalan menuju ke ruangan Mas Akbar. Tidak lama kemudian, Mas Akbar keluar menuju ke ruang sholat yang masih berada di dalam restoran, melakukan sholat duha dan kemudian kembali lagi ke dalam ruang kerjanya. Selang seperempat jam kemudian, Dita masuk dan entah apa yang mereka lakukan di dalam. Dita keluar lagi, membawa segelas jus yang tinggal separuh. Dita berjalan ke arah wastafel, membuang jus di sana, dan kemudian berbicara kepada salah satu karyawan. Karyawan itu terlihat membuat jus yang sama, dan oleh Dita, jus itu dibawa masuk ke ruangannya Mas Akbar. Mas, pantas saja jus yang kamu periksakan ke rumah sakit tidak mengandung obat-obatan. Karena memang dia sudah mengganti jusnya. Jus yang terakhir dia bawa itu bukan jus yang kamu minum. Jus yang kamu minum sisanya sudah dibuang ke wastafel. Lelaki itu hanya melongo mendengar ucapanku. Kemudian, kami kembali fokus menatap layar bedah pipi yang ada di tangannya. Kulajukan durasinya dengan lebih cepat lagi, hingga jam 2 siang. Aku melihat sosokku datang. Mereka tidak juga keluar dari ruangannya. Sosokku kemudian pergi dari restoran. Jam 4 sore Mas Akbar keluar dari ruangan, berbicara dengan salah satu pegawai, dan kemudian suamiku itu keluar dari restoran dengan langkah yang tergesa-gesa. Kembali kulihat CCTV yang di dalam. Pegawai yang tadi berbicara dengan Mas Akbar terlihat masuk ke ruang kerjanya Mas Akbar. Agak lama dia berada di dalam, kemudian dia keluar dan memanggil security. Dia masuk kembali ke ruang kerjanya Mas Akbar bersama security tadi. Ditariklah Dita oleh security itu keluar dari restoran. Melihat rentenan adegan demi adegan yang terpampang. Sebenarnya aku percaya jika suamiku mungkin saja memang tidak dengan sengaja berkencan dengan Dita. Tapi perbuatan mereka berdua di dalam ruangan, siapa yang bisa menjaminnya? Tidak ada yang melihatnya. Raya, kamu jangan risau. Nanti siang aku sudah bisa keluar dari rumah sakit. Aku akan berusaha untuk mencari cara supaya bisa lepas dari tuduhan ini. Jangan khawatir, kita pasti bisa melewatinya. Kuncinya kamu harus percaya sama aku. Dukung aku, jangan pernah meninggalkan aku. Lelaki itu berusaha menenangkan aku. Diambilnya ponsel itu dari tanganku dan diletakkan kembali di atas meja. Digenggamnya kembali tanganku seolah tidak ingin dilepaskannya. Papa, selama 2 hari ini kesana kemari tapi belum bisa menghasilkan apa-apa. Papa maaf ya. Papa sampai mendatangi keluarganya Dita, tapi mereka justru memperlihatkan tes pack dengan garis 2. Karena tidak percaya aku bawa anak itu ke rumah sakit, hasilnya memang positif. Dia positif hamil. Jika Akbar yakin tidak melakukannya, itu artinya dia hamil dengan lelaki lain. Sayangnya, hingga saat ini belum ada cara untuk membuktikannya bahwa anak yang dikandung itu bukan anak kamu. Hal itu bisa dibuktikan secara medis jika bayi itu sudah lahir, nanti baru tes DNA. Setelah itu akan terlihat semuanya. Sayang, kamu sanggup kan? Tetap bertahan, bahkan selama sebelum semuanya menjadi jelas. Insya Allah mas, tapi apa konsekuensinya jika ternyata anak yang dikandung Dita adalah anak kamu? Aku kembali ragu. Konsekuensinya? Apa itu artinya jika dia terbukti anakku, konsekuensinya aku harus siap ditinggalkan oleh kamu? Dia tertawa kecil, tapi sudut kedua matanya terlihat berakhir. Kenapa laki-laki ini mendadak cengeng? Aku yakin dia bukan anakku. Kamu percaya sama aku? Dengan cepat dia menyeka sudut matanya. Kemudian, tangannya kembali menarik tanganku, ditempatkan jari jemarinya di celah jari-jariku. Jari-jari tangan sebelah kanannya dan tangan sebelah kiriku kini kembali saling bertautan. Sementara, tangan kirinya yang sudah mulai bisa digerakkan itu, kini dia gunakan untuk mengusap-ngusap wajahku. Sudah ku kembalikan tangan kirinya agar tak lagi memegang wajahku. Namun kembali lagi dia melakukan hal yang sama.
Padahal aku merasa malu karena di sini juga ada Papa Raka, tapi Mas Akbar seolah tidak peduli. Hingga akhirnya Papa Raka keluar dari ruangan ini. Mungkin beliau merasa tidak enak hati melihat kemesraan kami. Kalau kamu bisa ajukan cuti, aku bakal ngajak kamu bulan madu. Kamu mau kemana bulan madunya? Oh iya, tapi kan belum resepsi pernikahan. Kita resepsi dulu ya, nanti baru bulan madu. Masa iya, bulan madu dulu baru resepsi? Dia kembali tertawa kecil. Aku berharap kalaupun nanti punya anak itu terlahir dari rahim kamu, bukan terlahir dari perut perempuan lain. Pergerakan tangannya terhenti cepat di permukaan bibirku. Kemudian, tangan itu menekan tengkuku. Bak terhipnotis aku pun menurut saja. Ketika tiba-tiba saja, dia mendaratkan bibirnya di keningku. Bahkan bibir itu kemudian berpindah mencium mataku. Mencium pipiku dan kemudian bibir kami pun sudah sama-sama bertemu. Sesaat kami saling terdiam, menikmati rasa syahdu yang baru beberapa kali ini kami rasakan. Prok, prok, prok. Spontan kami langsung saling menarik diri. Begitu mendengar orang yang sedang bertepuk tangan. Om Nugraha, papanya Kak Dion. Kalian enak sekali ya berbuat mesum tanpa melihat lokasi dan situasi. Benar-benar tidak punya hati. Saat Dion baru saja sadar dari koma dan masih begitu lemah, kalian sudah bermesraan. Raya, Om beritahukan kepadamu bahwa kakekmu yang ada di desa sekarang sedang kalah kabut, bingung mau menjual tembakau itu kemana. Padahal bulan ini para petani sedang panen raya. Mereka semua membawa tembakau itu untuk dijual kepada kakekmu. Tapi kakekmu tidak bisa menjualnya. Bahkan kini kakekmu sudah kehabisan dana. Kakekmu terancam bangkrut dan kehilangan semuanya. Jika pabrik kami tidak bersedia membeli tembakaunya, apakah kamu tega? Jadi selama ini mereka benar-benar melakukan hal yang pernah diancamkan. Tapi kenapa kakek yang ada di desa tidak bilang apa-apa kepada kami? Atau jangan-jangan Om Nugraha sedang berbohong, mengarang sebuah cerita agar aku merasa tertekan dan kemudian meminta cerai dari Mas Akbar. Seperti yang dia inginkan. Om bohong kan? Tanyaku dengan suara gamang. Buat apa bohong? Lihat ini. Om Nugraha mengarahkan layar ponselnya ke arahku. Diperlihatkan video halaman rumah kakek yang ada di desa. Halaman rumah itu penuh sekali dengan tembakau yang sudah dikemas di dalam karung-karung besar. Jika pabrik Om tidak mau membeli tembakau-tembakau itu, Om pastikan kakek kamu tidak akan bisa menjual ke tempat lain. Karena apa? Sudah bertahun-tahun kakekmu hanya menjual tembakaunya ke pabrik kami. Dan kamu juga jangan mengira bahwa semua tembakau yang ada di rumah itu sudah dibeli oleh kakek kamu. Sebagian besar belum dibelinya. Karena kakekmu sudah kehabisan dana. Padahal ini baru permulaan panen raya. Harusnya saat panen raya seperti ini kakekmu mendulang banyak keuntungan. Tapi kini ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Kakekmu terancam bangkrut dan itu semua gara-gara kamu yang keras kepala. Om Nugraha pun kembali mengotak-atik ponselnya. Kamu lihatlah ini. Sebuah video dia memperlihatkan kepadaku. Pak Nugraha, tolonglah musim ini saja beli tembakau saya seperti biasanya. Soal harga di bawah rata-rata juga tidak apa-apa. Tak apalah saya tidak mendapatkan keuntungan. Yang penting tembakau dari petani itu bisa terjual. Kasihan para petani itu. Mereka butuh uang untuk membayar para buruhnya. Juga butuh uang untuk membeli pupuk dan obat-obat pertanian. Musim ini saja. Untuk musim depan biar saya cari pabrik yang lainnya. Kasihanilah para petani yang ada di sini. Kulihat wajah kakekku yang sudah keriput. Terlihat begitu mengibah saat berbicara dengan Om Nugraha. Ada rasa tidak tega melihat semuanya. Namun mau bagaimana? Aku bahkan tidak bisa melakukan apa-apa. Apa iya? Aku harus meninggalkan suamiku. Kamu bisa bayangkan jika sebentar lagi turun hujan. Sebelum tembakau itu laku, tembakau itu bisa membusuk. Miliaran uang kakekmu akan hilang. Selain itu, kakekmu juga akan menanggung banyak hutang. Om, kenapa Om mencampur adukan urusan bisnis dengan urusan ini? Aku bertanya dengan nada sedikit tinggi. Terpaksa Raya, Om terpaksa melakukannya. Jika bukan karena Dion, Om juga tidak mau melakukan ini. Dion itu sama bodohnya dengan kamu. Sudah jelas kamu sudah menikah. Dion masih saja belum move on dan kamu pun sama. Sudah jelas-jelas dihianati oleh suamimu. Namun bukannya pergi justru memilih bertahan dengan hal yang menyakitkan kamu hingga seperti ini. Apa jangan-jangan Om ada di balik peristiwa yang terjadi di ruang kerjanya Mas Akbar? Aku menatap laki-laki parubaya itu dengan penuh selidik. Kamu menuduh kami bersekongkol dengan perempuan itu untuk menjebak suamimu, Raya.
Raya, sebelum perkelahian suamimu dengan Dion di malam itu, kami sama sekali tidak tahu apa-apa. Kami begitu perkelahian itu terjadi, otomatis kami mencari tahu penyebabnya. Saya tegaskan, kami tidak kenal dengan perempuan murahan seperti dia. Beda level. Dion beda dengan suamimu. Suamimu saja yang bodoh dan tidak punya selera. Sampai-sampai dengan karyawannya saja dia bisa tergoda. Dan sekarang perempuan itu hamil kan? Hamil anak suamimu. Dan sebentar lagi suamimu akan disibukkan dengan masa-masa mengidam perempuan itu. Suamimu sebisa mungkin membagi waktunya untuk perempuan itu. Kamu akan dibohongi, dikibuli sepanjang usia pernikahanmu. Stop, jangan diteruskan. Anda tidak tahu apa-apa, sebaiknya Anda keluar dari sini sekarang juga. Mas Akbar mengusir Om Nugraha dengan suara menggelegar. Oke, saya keluar sekarang juga. Om Nugraha melangkahkan kakinya keluar dari ruangan sambil tertawa. Tertawa mengejek lebih tepatnya. Sebenarnya ada apa? Ayo cerita. Mas Akbar menatap serius ke arahku. Keluarganya Kak Dion minta supaya aku meninggalkan kamu. Kakeknya bahkan sudah datang kemari dengan membawa uang 5 miliar jika aku bersedia meninggalkan kamu. Sementara jika aku tetap bertahan, maka mereka mengancam akan menolak tembakau yang dikirim oleh kakek. Mereka tidak mau membelinya, dan ternyata mereka sudah merealisasikan ancamannya sejak beberapa hari yang lalu. Mendengar ceritaku, lelaki itu terdiam. Dia seperti tengah memikirkan sesuatu. Waktu itu kakeknya Kak Dion yang mengancam. Mama dan Papa Raka juga sudah tahu, tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah, jangan khawatir, nanti aku akan mencari jalan keluarnya. Kamu tenang saja, semua akan ada jalannya. Aku akan menyelesaikannya satu demi satu asal kamu tetap bersamaku. Kamu yakin, Mas? Iya, aku akan berusaha. Tapi bagaimana caranya? Papa Raka saja tidak punya jalan keluar untuk masalah ini. Yang penting kamu percaya saja sama aku, oke? Antara percaya dan tidak, namun aku tetap berusaha menganggukkan kepalaku. Lelaki itu kembali merekuhku. Kami saling berpelukan dalam diam. Aku sibuk memikirkan usaha kakekku. Sementara dia entah sedang memikirkan apa. Tiba-tiba saja mataku menatap ke arah jam dinding. Jarum pendek ada di angka 8, sementara jarum panjang tengah berdiri tegak. Tepat berada di angka 12. Aku harus kuliah. Aku langsung melepaskan diriku dengan cepat. Tidak usah berangkat, lagian ini juga sudah terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak berangkat. Aku langsung hendak berlari setelah menyambar perlengkapan yang biasa ku bawa. Namun lelaki itu justru sudah menarik tanganku hingga tubuhku hampir saja menindihinya. Kamu mau berangkat? Tidak salim dulu. Dia tersenyum ke arahku. Aku pun meraih tangannya, mencium punggung tangannya kemudian langsung berlari keluar. Sambil berlari, aku sambil memakai masker kain yang biasa kugunakan untuk menutupi wajahku. Aku tidak ingin saja ada orang yang mengenalku dan kemudian akan meminta berfoto atau meminta tanda tangan. Aku bukan artis. Kuayunkan kakiku dengan cepat, namun saat aku melewati di depan sebuah ruangan, tiba-tiba tanganku sudah ada yang menariknya. Lagi-lagi Om Nugraha. Raya, cobalah temui Dion sebentar. Maaf Om, saya sudah terlambat. Aku berusaha membuat alasan. Sebenarnya dalam hati aku merasa kesal mengingat tentang perbuatannya kepada kakekku. Mentang-mentang kaya dan banyak uang, dia berbuat seenaknya. Sebentar saja, tidak sampai 5 menit, Dion menanyakanmu. Om, saya sudah menikah, saya punya suami, tidak pantas bagi saya mendatangi laki-laki lain. Iya, kemarin saja saat Mas Akbar diseret oleh Tante Gatal, diminta mendatangi Dita, Mas Akbar dengan keras menolaknya. Jika begitu, apakah pantas jika saat ini aku akan mendatangi Kak Dion? Maaf Om, saya permisi. Ku tarik lenganku dari pergelangan tangannya Om Nugraha. Aku lekas berlari menjauhinya. Dasar gadis sombong, jika bukan karena Dion, Om juga tidak sudi memohon-mohon. Lihat saja apa yang akan Om lakukan terhadap kakekmu. Sepulang dari kampus seperti biasanya, aku langsung menuju ke studio, menjalani pekerjaan seperti yang sudah terjadwal, hingga akhirnya selesai dan bisa pulang. Ponselku bergetar dan langsung kuambil dari tas. Raya, kalau kamu sudah pulang langsung ke rumah nenek ya, ada hal penting yang akan kami bicarakan. Dek, dadaku berdetak kencang. Membaca pesan dari Nenek Jasmine, aku pun mencoba menelpon Mas Akbar, namun tidak diangkatnya. Bahkan berkali-kali ku coba, tetap saja panggilanku diabaikannya. Kamu tidak perlu ke rumah sakit, Akbar sudah pulang dari rumah sakit, sekarang sudah ada di sini. Mama papamu juga ada di sini, kakek nenekmu yang dari desa juga nanti mau kemari.
Pikiranku langsung tidak tenang. Apakah mungkin kakek dan nenek sengaja mendatangi rumah nenek Jasmine untuk meminta supaya aku dan Mas Akbar berpisah saja? Ya Allah, kenapa pernikahan kami yang belum seumur jagung ini harus mengalami tantangan seberat ini? Dengan hati yang tidak tenang, kulajukan mobil dengan kecepatan sedang. Hingga beberapa menit kemudian sampailah aku di rumah nenek Jasmine. Dengan rasa tidak sabar, segera kulangkahkan kakiku masuk ke dalam. Ternyata kakek nenekku yang dari desa sudah duduk di kursi bersama nenek Jasmine dan juga mama dan papa. Spontan, aku langsung menghaburkan tubuhku ke arah kakekku, duduk di lantai memeluk lutut beliau. Kek, Raya minta maaf. Gara-gara Raya kakeklah yang terkena imbasnya. Aku menangis terisak-isak di pangkuannya. Raya mohon, jangan pisahkan Raya dengan Mas Akbar. Beri kesempatan kepada Mas Akbar untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jangan paksa kami untuk bercerai. Siapa yang akan memaksa kalian untuk bercerai? Kakek mengangkat wajahku yang telah basah penuh dengan air mata. Bukannya keluarganya Kak Dion tidak mau membeli tembakaunya kakek. Mereka hanya mau membeli tembakaunya itu jika Raya bersedia bercerai dengan Mas Akbar dan menikah dengan Kak Dion. Sekarang tembakau kakek terancam tidak laku. Kakek terancam bangkrut, terancam banyak hutang. Siapa bilang seperti itu? Tembakau milik kakek sudah laku semuanya dengan harga yang lumayan tinggi. Kakek untung besar hari ini. Jadi, apa yang dikatakan oleh Om Nugroho bohong? Dia tidak bohong. Dia memang tidak mau membeli tembakaunya kakek. Tapi suamimu hari ini melobikan tembakaunya kakek ke perusahaan rokok yang lebih besar. Ternyata mereka tertarik dibeli semuanya dengan harga yang lebih tinggi daripada biasanya. Mendadak aku merasa mataku berbinar dan membulat dengan begitu sempurna. Kuusap air mata dengan cepat. Pandanganku langsung tertuju kepada suamiku yang kini kadar ketampanannya tampak naik berkali-kali lipat di mataku. Mas Akbar yang biasanya cenderung telat dalam berpikir, ternyata dia bisa menyelamatkan bisnis kakekku. Masalah yang lumayan besar yang bahkan Papa Raka pun tidak punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Mas Akbar mampu mencarikan jalan keluar kurang dari 24 jam. Langsung kulepas pelukan kakekku dan ku berlari menghamburkan tubuhku di pelukan lelaki itu. Dan tiba-tiba saja aku sudah menangis dengan penuh haru. Terima kasih Mas, kamu sudah menjadi pahlawanku. Kamu sudah menyelamatkan dagangan kakekku. Cuma terima kasih aja. Tangan kirinya memeluk tubuhku, sementara tangan kanannya menepuk-nepuk punggungku. Terus aku sedikit mendongakkan wajahku. Tatapan kami bertemu. Dia tersenyum ke arahku dan kemudian wajahku ditariknya dan dia berdesik di telingaku. Ntar malam kita belajar lagi. Belajar apaan? Aku membalas berbisik juga di telinganya. Membuat anak. Mendengar kalimat itu spontan aku langsung mencubit perut sebelah kirinya. Au! Dia menjerit sekerasnya. Semua orang pun menoleh ke arah kami dan mereka pun tertawa. Mas Akbar, kakek mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Akbar. Berkat Mas Akbar, usaha bisnis kakek tetap aman Sulaiman. Tapi kakek kok jadi bingung ya? Bingung mau memberikan apa sebagai wujud ucapan terima kasihnya? Mau memberi uang, Mas Akbar sudah banyak uang. Kakek terlihat seperti orang yang kebingungan. Berikan saja uang 1 karung kek, biar saya pakai untuk membuka cabang restoran lagi. Mas Akbar tertawa cengengesan. Beneran ini Mas Akbar, butuh suntikan dana. Kalau butuh tambahan dana, kakek punya tabungan. Serius ini? Kakek menatap dengan seksama. Oh enggak kek, saya bercanda. Beneran kek, hanya bercanda. Kalau uang sih saya sudah ada. Mas Akbar menggaruk kepalanya. Atau kalian mau bulan padu, biar kakek yang biayain semuanya. Kakek masih saja berusaha menawarkan sesuatu. Oh tidak kek, Raya tidak ada cuti. Terima kasih banyak. Tapi benar-benar saya menolong kakek tulus ikhlas tidak mengharapkan imbalan apapun. Kakek adalah kakeknya Raya, itu artinya kakek saya juga. Terima kasih banyak Mas Akbar ya. Jujur, kakek beberapa malam ini tidak bisa tidur, memikirkan banyak hal. Salah satunya yang memikirkan tembakau itu. Tapi hari ini Mas Akbar sudah menolong kakek. Terima kasih banyak. Kakek kenapa? Produknya diboikot sama Om Nugroho. Tapi kakek diam saja tidak bercerita kepada kami. Kakek tidak mau merepotkan kalian, tidak mau menambah beban kalian. Kakek mikirnya kakek mau melobi sendiri ke pabrik-pabrik lain. Tapi ternyata semua pabrik menolaknya. Iya, mungkin karena pabrik-pabrik itu sudah dipengaruhi oleh Om Nugroho. Tidak taunya Mas Akbar justru bisa mencarikan jalan keluar. Sekali lagi terima kasih banyak.
kakek bangga punya cucu seperti kalian-kalian. Oh iya, Mas Akbar, kami dengar Mas Akbar baru mendapatkan cobaan ya. Pembicaraan kini berubah menjadi begitu serius. Mas Akbar mengangguk, memperlihatkan raut kikuk. Raya, dampingi suamimu ya. Kakek yakin Mas Akbar tidak bersalah. Dasar perempuannya saja yang gatal. Kini Nenek Lestari, nenek yang dari desa, ikut berbicara. Kamu tahu Raya? Tanya Nenek Lestari kemudian. Neneknya perempuan itu dulunya adalah tukang pijat. Selain menjadi tukang pijat, dia dan suaminya juga menjadi buruh tani di tempat kami. Nah, karena konon anak perempuannya yang bernama Reina itu sudah kaya raya, dulu mereka pun berpindah ke kota, ikut anaknya, yang sekarang adalah perebut papa kandungmu. Karena Reina jatuh miskin, masuk penjara, mereka kembali lagi ke desa, kembali lagi menjadi tukang pijat. Tapi sudah tidak menjadi buruh tani di tempat kami lagi. Kami menolaknya. Nah, sudah tua begitu bisa-bisanya dia itu berselingkuh sama laki-laki yang dipijatnya. Katanya kalau memijat laki-laki yang menjadi selingkuhannya, Nenek Jarita itu datangnya di atas jam 9 malam. Istri dari laki-laki yang dipijatkan sudah ngantuk, tertidur. Lama-lama mereka mematikan lampu, jadi mereka memijat dalam gelap. Lama-lama istrinya curiga, pura-puralah dia tidur. Setelah lampu dimatikan, sesaat kemudian dia bangun, langsung dinyalakan lampunya. Terlihat nyata itu kelakuan mereka yang seperti binatang. Istrinya berteriak, seluruh warga datang, diarak mereka sekeliling kampung. Heboh itu. Nenek Lestari bercerita dengan berapi-api. Nenek bukannya mau menceritakan aib orang lain. Nenek bercerita seperti ini tujuannya agar kalian tahu seberapa bahayanya mereka. Kelakuan mereka yang tidak benar itu sudah turun-temurun, mungkin dari nenek moyangnya zaman dulu. Jadi buat Raya, jangan mudah menyerah. Kalau kamu menyerah melepaskan suamimu begitu saja, ya keenakan si Dita itu. Iya Nek, Raya mengerti. Malamnya setelah kami puas berbincang-bincang, kakak dan nenekku pun pulang ke desa. Mama dan Papa Raka pulang ke rumah mereka. Aku dan Mas Akbar pulang ke rumah kami. Sebenarnya Mama dan Papa mengajak kami untuk tinggal bersama. Namun Mas Akbar menolaknya dengan dalih ingin belajar hidup mandiri. Mobil menuju dengan kecepatan sedang membelah jalanan 1/4 jam kemudian. Mobil sudah sampai di depan pintu gerbang rumah kami. Aku berinisiatif ingin segera turun untuk membuka pintu pagar yang mungkin terkunci. Kamu tidak usah turun, biar Mas saja yang buka pintunya. Sambil berbicara Mas Akbar sudah melepas sabuk pengamannya. Dia turun dari mobil dan segera mendorong pintu pagar ke samping. Setelah pintu pagar terbuka lebar, lelaki itu kembali lagi duduk di sebelahku, dijalankan kendaraan roda 4-nya memasuki halaman rumah kami. Namun begitu kami sampai di depan pintu garasi, kami berdua sama-sama dikejutkan oleh sosok seorang perempuan yang tengah duduk di teras depan rumah. Dita. Iya, dia adalah Dita. Melihat kedatangan kami, Dita pun langsung berdiri, menyongsong Mas Akbar tanpa melihatku sama sekali. Mau apa? Kamu malam-malam ada di sini? Tanya Mas Akbar kepada perempuan itu. Mas, aku hamil. Dia mengusap perutnya yang masih tampak rata. Bukan urusanku, jawab Mas Akbar dengan begitu ketusnya. Tapi aku hamil anak kamu, Mas. Aku tidak merasa melakukannya. Kita melakukannya, Mas, sampai berkali-kali. Bahkan saat itu kamu memang menginginkan supaya aku segera hamil, agar nenekmu segera merestui hubungan kita. Dan kamu juga bilang bahwa kamu akan menceraikan Rai. Cukup, sekarang juga pergi dari sini. Aku tidak sudi lagi melihat wajahmu yang menjijikan itu. Mas Akbar berteriak dengan suara lantang. Oke, aku akan pergi. Tapi jangan salahkan aku jika nanti aku membuka rahasia ini. Aku akan berbicara di akun media sosialku. Aku bakalan tag semua akun kamu dan juga akun Raya. Aku mau bilang bahwa kamu pemilik restoran itu sudah menghamili aku, salah satu chef yang bekerja di restorannya. Dan kamu tentunya akan tahu akibatnya. Aku bahkan masih menyimpan videonya, video saat kita melakukannya. Hanya saja video itu belum pernah aku perlihatkan kepada siapapun, karena aku masih menjaga semuanya. Tapi ternyata kelakuan kamu justru seperti ini. Kamu menyinggung perasaanku, kamu menyakiti hatiku. Maka jangan salahkan aku jika aku nantinya akan menyebar video itu. Kami berdua sama-sama terpaku mendengar apa yang dikatakan oleh perempuan itu. Dia punya video. Apa itu artinya? Mereka berdua memang benar-benar melakukannya. Apakah itu artinya Mas Akbar membohongiku? Jika memang benar seperti apa yang dikatakan oleh Mas Akbar, bahwa dia tidak merasa melakukan, kenapa bisa ada videonya? Kamu bohong kan, Dita? Video itu aslinya tidak ada. Kamu hanya menggertak kami saja. Aku berbicara dengan sedikit mengangkat daguku. Menggertak?
kamu tidak percaya. Kamu mau melihatnya? Yakin? Kamu siap melihatnya? Kamu siap mental? Kamu tidak akan pingsan melihat laki-laki yang kamu cintai berbagi peluh denganku, menanamkan benihnya di rahimku. Jangan banyak bicara, perlihatkan saja videonya, aku baik-baik saja. Dita pun tersenyum dengan penuh percaya diri, merogoh tangannya di dalam tasnya, dan kemudian mengeluarkan ponselnya. Dinyalakan bedah pipi itu, dan jari telunjuknya langsung mengklik sebuah aplikasi yang biasa digunakan untuk menyimpan foto-foto dan video. Amel, Mas, baru 3 detik saja video itu bergulir, kini air mataku sudah terasa begitu deras mengalir. Aku melihat bagaimana punggung yang tampak kekar itu sedang menindih seorang perempuan yang ada di bawahnya, diiringi dengan suara haram mereka berdua yang saling bersahutan. Ya Allah, harus bagaimana ini? Stop Dita, matikan. Aku menghardik kasar. Di bawah sorot lampu yang terang benderang, aku melihat perempuan itu tersenyum dengan penuh kemenangan. Mas Akbar bergerak cepat, merangkul tubuhku membawaku ke dalam pelukannya. Namun hal itu sama sekali tidak mampu menenangkan hatiku yang tengah dirundung gulana. Dan tiba-tiba saja, aku merasa mual sekali dengan lelaki yang ada di dekatku ini. Dengan secepat kilat, kudorong begitu saja tubuh suamiku hingga menjauhiku. Melihat tingkahku, Dita langsung menertawaiku. Bagaimana Raya? Aku sudah menduganya. Kamu pasti tidak akan kuat melihatnya. Melihat laki-laki yang begitu kamu cintai, ternyata dia begitu menikmati saat-saat syahdu itu bersamaku. Apalagi jika video ini kuputar sampai akhir, aku yakin kamu bakalan pingis. Belum juga Dita menyelesaikan ucapannya, Mas Akbar sudah merebut ponsel itu dari tangannya. Dibantingnya ponsel itu dengan sekuat tenaga, hingga hancur menjadi puing-puing yang berserakan di mana-mana. Dia tetap tertawa. Mas Akbar, kamu pikir aku bodoh? Aku punya banyak cadangan videonya. Dasar perempuan gila. Mas Akbar hampir saja melayangkan tangannya menampar wanita itu. Namun entah apa alasannya dia menarik kembali tangan itu. Saat sudah terangkat ke udara, hingga tamparan pun urung didapat oleh Dita. Mas, tampar saja aku tidak apa-apa. Nanti jika aku terjatuh dan keguguran, itu sama saja kamu telah membunuh darah dagingmu dengan sengaja. Kamu tentunya tahu kan betapa besarnya dosa seorang pembunuh. Sekarang katakan, apa maumu? Jika kamu ingin uang, aku akan berikan. Tapi jauhi aku, jangan pernah lagi datang di hidupku. Lelaki itu menunjuk-nunjuk wajah perempuan yang konon telah dihamilinya itu. Mas, aku tidak ingin uang. Bahkan uangmu yang pernah kau berikan kepadaku, ini aku kembalikan semuanya. Saat ini aku hanya ingin kejelasan status anak yang kukandung ini. Dita mengulurkan sebuah koper, namun lelaki itu tidak menyambut uluran koper itu. Dia anakmu, Mas. Dia tidak berdosa. Dia juga tidak meminta untuk dilahirkan ke dunia. Dia anakmu. Dita langsung meluruhkan badannya di atas lantai. Raya, ayo kita masuk. Biar saja perempuan gila itu ada di situ. Mas Akbar membujukku, menarik bahuku dengan begitu lembut. Namun entah mengapa, kaki ini terasa berat sekali untuk melangkah. Dita, kirim video itu sekarang ke ponselku. Iya, aku nanti akan memperlihatkan video itu pada salah seorang temanku yang ada di studio. Untuk mengetahui keasliannya, di studio tempatku bekerja, ada banyak sekali orang-orang ahli. Apakah kamu sudah pikun, Raya? Bukannya kamu melihat sendiri, suamimu baru saja membanting ponselku. Dita melihat ke arah puing-puing ponsel yang kini sudah menyebar itu. Pikun kamu bilang? Apa kamu lupa juga bahwa tadi kamu bilang sendiri bahwa kamu masih punya video cadangan? Jika memang benar kamu punya cadangan videonya, ayo kirim sekarang. Aku memang punya video cadangannya, tapi tidak di sini. Cadangan video itu ada di tangan orang yang tepat, dan nanti juga akan kusebar jika waktunya sudah aku anggap tepat. Jika sampai aku mendapat malu karena ketahuan hamil di luar nikah, dan Mas Akbar kukuh tidak mau bertanggung jawab, maka kalian pun juga akan mendapatkan hal yang sama. Aku akan mempermalukan kalian dengan caraku. Sekarang apa maumu? Bagaimanapun juga aku merasa cukup puas-puas dengan ancamannya. Aku sedang meneliti karir di dunia pertelevisian. Sementara Mas Akbar juga sedang merintis bisnis restorannya, dan semua bisa hancur jika sampai video itu tersebar. Ya Allah ya Robbi, apa yang harus kulakukan? Aku benar-benar sedang merasa lemah dan tidak berdaya. Raya, ayo kita masuk. Mas Akbar bahkan sudah menyeret lenganku. Sebentar Mas, ini masalah serius. Kita harus menghadapi. Jika ditinggal pergi yang ada bukannya selesai. Raya, maaf ya, jika di matamu aku kau anggap curang dalam menaklukkan suamimu. Aku hanya membalas saja apa yang kamu lakukan terhadapku. Bukankah kamu juga merebut Mas Akbar dariku dengan cara yang curang?
Kamu menyebak Mas Akbar supaya masuk ke kamarmu dan kemudian kalian dinikahkan. Jadi jangan salahkan aku jika kemarin aku juga melakukan kecurangan untuk kembali merebut apa yang seharusnya menjadi milikku. Yang jelas, aku tidak pernah merasa melakukan hal menjijikan itu denganmu. Aku tertidur pulas. Lagi pula, bagaimana kamu bisa membuka sabukku? Sabukku tidak semua orang bisa membukanya. Membuka sabuk? Dia tertawa. Kamu membuka sabukmu sendiri, sayang. Bahkan baju yang aku pakai, kamu juga yang membukanya. Itu tidak mungkin. Bahkan aku yakin jika kamu juga tidak bisa membuka sabuk yang waktu itu kupakai. Kamu tidak percaya? Mana sabuknya? Biar ku coba membukanya. Waktu itu pas pertama kali, memang kamu sendiri yang membuka sabuknya. Dan setelah kita selesai, aku yang memakaikan celanamu. Dan setelah itu kamu minta lagi. Maka aku yang membuka sabukmu. Aku bisa. Jika kamu mau bukti, sini. Biar aku buka sabukmu seperti waktu itu. Kepalaku serasa hendak meledak mendengar semua itu. Kini suamiku dalam posisi berdiri. Dita yang tadinya terduduk di lantai mulai berjalan maju mendekati suamiku. Tangannya terulur menyentuh sabuk yang kini tengah dipakai oleh Mas Akbar. Klik! Sabuk pun berhasil dibukanya. Tubuhku lemas seketika. Mungkin memang benar suamiku sudah tidak lagi perjaka. Mereka sudah melakukannya. Bisa jadi, mungkin selama ini sebenarnya Mas Akbar mengingat semuanya. Hanya saja, dia sedang berpura-pura lupa dengan dosa besar yang sudah dilakukannya. Astagfirullahaladzim, kenapa cobaan ini terasa berat sekali ya Allah? Ini sudah seperti di luar batas kemampuanku. Dengan langkah gontai ku seret kakiku, berjalan menuju ke arah pintu. Raya, sekarang silahkan kamu pilih. Kamu izinkan aku tinggal di sini bersama kalian, atau video itu aku sebarkan? Terserah, jawabku pada akhirnya. Raya, jangan biarkan dia tinggal di sini. Aku tidak mau. Mas Akbar menghardikku. Terus mau kamu apa? Kamu mau video itu tersebar kemana-mana, ha? Apakah kamu pikir aku juga mau dia ikut tinggal di sini? Aku juga tidak mau, Mas. Semua ini gara-gara kelakuan kamu. Aku sudah kehilangan kesabaranku. Lelaki itu ternganga menatapku. Sementara kulihat sekilas Dita nampak tersenyum-senyum, berjalan membututi langkah kami sambil menyeret 2 koper yang ada di tangan kanan dan kirinya. Mas Akbar, ini uang yang pernah kamu berikan kepadaku. Aku kembalikan, aku tidak butuh. Sekarang yang kubutuhkan cuma pengakuan kamu terhadap anak yang sedang kukan. Aku juga tidak butuh uang itu. Sekarang yang kubutuhkan supaya kamu segera pergi dari sini. Pergi dari dunia ini. Lelaki itu berteriak keras sekali. Asal kamu tahu, aku tidak akan pernah bisa pergi. Karena memang benihmu sudah tertanam di Diam, najis aku mendengar suaramu. Aku memilih diam mendengar pertengkaran kedua orang itu. Biar saja mereka mau berdebat seperti apa, siapa tahu nanti dari perdebatan mereka aku bisa menyimpulkan sesuatu. Raya, aku tidur di mana? Dita berteriak saat aku sudah menapaki anak tangga. Tidurlah di kuburan. Bukannya aku yang menjawabnya, melainkan Mas Akbar. Aku memilih terus berjalan. Lelaki itu mengikutiku di belakang hingga akhirnya kami memasuki ke dalam kamar. Raya sayang, kamu masih percaya sama Mas kan? Bisa-bisanya lelaki itu bertanya seperti itu di saat semua bukti telah menunjukkan kelakuannya. Apakah aku harus menutup mata dan telinga dan tetap percaya kepadanya? Raya, kamu kenapa diam? Bicaralah, marahlah. Aku lebih suka kamu yang seperti biasanya. Jangan diam saja seperti itu. Atau jika kamu ingin memukul aku, ayo pukul aku sepuasnya. Aku tidak akan menghindar. Aku sama sekali tidak berselera untuk menjawab kata-katanya. Aku lelah dengan semuanya, lelah dengan semua drama yang menguras emosi dan tenaga. Mas Akbar berusaha mengangkat tubuhku, hendak menaikkan ke atas ranjang, namun aku berusaha untuk menghindar. Aku mau merendam kaki, aku berusaha membuat alasan. Duduk saja di sini, biar aku ambilkan air. Belum juga aku menjawabnya, lelaki itu sudah berlari ke dalam kamar mandi. Tidak berselang lama kemudian, dia keluar dari kamar mandi dengan membawa 1 ember besar yang berisi air hangat. Aku yang masih duduk di bibir ranjang, bahkan kedua kakiku sudah ditariknya dan dimasukkan ke dalam ember tersebut. Jangan seperti itu, Mas, aku bisa melakukannya sendiri. Kakiku berusaha menghindar, namun kedua tangannya terus mengejar. Hingga akhirnya kedua telapak tangannya yang lebar itu kini telah memijat kakiku dan mengurutnya dengan lembut. Aku sebenarnya ingin menghindar, merasa berdosa melihat suamiku sampai melakukan hal seperti itu terhadapku. Namun karena aku melihat Dita yang sedang berdiri di depan pintu, akhirnya aku pun menurut saja dengan perlakuan suamiku, biar Dita panas melihatku. Aku bahkan rela
jika setiap hari harus membasuh kakimu, asal kamu tetap bersamaku. Jikapun kamu meminta supaya aku meminum air bekas basuhan ini, aku pun akan dengan senang hati meminumnya, asal kamu tetap bersamaku. Kamu tidak sedang berbohong kan, Mas? Aku sengaja bertanya seperti itu. Aku berharap Mas Akbar akan merayuku dengan lebih dalam lagi, dan perempuan yang sedang berdiri di ambang pintu akan mendengarnya. Kemudian dia akan patah hati. Syukur-syukur, jika dia nanti akan bunuh diri, itu akan lebih menyenangkanku lagi. Mana mungkin Mas bohong, sayang. Bahkan Mas sudah menyukaimu sejak bertahun-tahun yang lalu. Hanya saja karena waktu itu kamu hendak dijodohkan dengan orang lain, makalah Mas mencari pelarian. Tapi jujur, hati Mas cuma buat kamu. Aku melirik sekilas, sepasang kaki itu nampak masih berdiri di ambang pintu. Mas, kakiku pegel banget. Aku sengaja menyibakkan kamisku dengan lebih tinggi lagi. Celana panjang tipis yang biasa kupakai ditarik lebih ke atas lagi. Aku bakalan memijatmu, sampai pagi juga gak apa-apa. Telapak tangannya semakin ke atas, memijat betis kanan dan kiriku. Entah apa yang ada di otakku saat ini. Mungkin aku sudah tidak menjadi diriku sendiri. Padahal aku merasa jijik, begitu jijik dengan Mas Akbar ketika melihat video itu. Tapi sekarang, bagiku aku melihat bahwa Dita membutuhkan kami sampai ke sini. Mendadak aku menjadi sangat ingin disentuh-sentuh oleh lelaki yang sedang kami perebutkan itu. Celana panjangnya dilepas saja, sayang ya. Takut nanti basah. Mas Akbar memberikan usulan. Oh iya boleh, tapi aku gak bisa. Tanganku juga pegel. Aku sengaja merengek manja dan mengada-ngada. Padahal sebegel apapun tanganku, tetap saja jika hanya sekedar memakai celana sebenarnya aku masih sangat bisa. Biar aku yang melakukannya. Nanti kalau airnya sudah dingin, kalau kamu masih ingin merendam kaki, biar aku ambilkan lagi. Tanpa bertanya lagi, tangan suamiku itu naik lebih ke atas lagi, melepas celana panjangku yang kupakai. Tangannya masih saja gemetar seperti ketika dia melepas bajuku di dalam kamar mandi rumah sakit itu. Mungkinkah tangan yang gemetar seperti ini sudah pernah melepaskan pakaiannya Dita? Kenapa aku jadi bingung memikirkannya, antara percaya dan tidak percaya. Lelaki yang tengah bercongkok di lantai itu kembali memijat kakiku. Gerakannya terlihat gugup. Sebentar-sebentar dia memandangku. Sebentar-sebentar cakunnya terlihat naik turun menelan ludahnya. Ini kenapa? Ada merah-merah. Dia menunjuk salah satu bintik merah di betisku. Digigit nyamuk mungkin, jawabku sekenanya. Biar aku obati. Dia memasukkan salah satu jari telunjuknya ke dalam mulutnya. Dan kemudian dengan air ludahnya dia gosokkan jari telunjuk itu tepat di permukaan kulitku yang terdapat bintik merah itu. Dan anehnya, aku bukannya jijik dengan kelakuannya. Namun aku justru suka. Tindakannya mengingatkanku ketika kami kecil dulu. Dia sering mengobati dengan air ludahnya. Ketika aku digigit nyamuk dan anehnya, setelah beberapa saat, bintik merah itu akan hilang dengan sendirinya. Atau kamu mau merendam di bathtub supaya seluruh tubuhmu bisa ikut terendam. Bukan cuma kakimu, kamu pasti capek kan? Bukan cuma kakimu tapi tubuh kamu juga pegal-pegal karena nungguin aku di rumah sakit. Ucapnya membuyarkan lamunanku. Kata-katanya memang ada benarnya. Bukan hanya kakiku yang merasa pegal, tapi hampir seluruh tulang di sekujur tubuhku memang terasa kaku. Kalau aku berendam di bathtub, Mas mau pijitin sekujur tubuhku. Aku mulai menyalakan kompor untuk memanasi perempuan yang masih berdiri di ambang pintu. Apapun akan kulakukan asal bisa menyenangkan kamu. Tapi mandinya berendam di bathtubnya nanti ya Mas. Aku masih pengen dipijat kakinya di sini. Sebenarnya niatku karena masih ingin memanasi perempuan itu. Jika kami berpindah ke kamar mandi, perempuan itu tidak akan bisa melihat betapa bucinnya lelaki ini terhadapku. Mas, katanya semua restoran kamu mau diberikan kepada aku. Aku sengaja bertanya seperti itu, agar perempuan yang sedang berdiri seperti patung itu menjadi syok. Iya, asal kamu tetap bersamaku, aku akan berikan semua yang aku miliki untuk kamu. Apalagi kalau nantinya sudah ada anak di antara kita, aku janji akan memberikan seluruh hidupku untuk kamu dan juga anak kita. Bukannya kamu sudah punya anak dari perempuan itu? Aku menjepit bibirku. Aku hanya ingin anak yang terlahir dari rahimmu, bukan dari rahim perempuan lain. Mas Akbar! Dita mungkin sudah kelewat kepanasan. Dia sudah tidak sabar mendengar dan menyaksikan apa yang aku dan suamiku itu bicarakan. Mendengar namanya dipanggil dengan setengah berteriak, lelaki itu pun menolehkan wajahnya ke arah pintu. Kamu kenapa berdiri di situ? Mau mengintip pengantin baru? Mas Akbar menghardik ke arah perempuan itu. Mas, kamu tega ya? Kamu bilang kamu berikan semua restoran kamu ke Raya. Terus anak kita dapat apa? Anak yang kukandung ini anakmu loh Mas. Ahli warismu. Anakmu ahli warisku? Jangan gila kamu. Kita tidak terikat pernikahan.
Tidak ada ahli waris di antara kita. Pergi kamu dari sini, sekarang juga. Aku mau tidur bersama Raya. Pintu langsung dihempas dengan begitu keras. Jadi mau berendam di batap. Lelaki itu mengangkat ember yang airnya sudah mulai turun suhunya. Dibawanya ke kamar mandi dan ditumpahkan di sana. Keluar dari kamar mandi, dia membuka lemari pakaian. Dia mengambil handuk bersih dari dalam. Diusapnya kakiku dengan handuk itu. Kuku kamu sudah agak panjang ini. Mana? Masih pendek semua kok, masih aman. Ya, memang menurutku kuku-kuku di jari kakiku masih pendek. Tidak panjang seperti apa yang dia bilang. Ini panjang, bisa bahaya ini. Jika tersandung, kukunya bisa patah, bahkan bisa copot sampai ke akarnya, bisa berdarah juga. Aku tahu dia sedang mengada-gada, entah apa maunya. Tentu saja dia sudah berdiri, melangkahkan kakinya membuka laci yang ada di bawah meja, diambilnya sebuah gunting kuku. Kemudian, lelaki itu kembali berjongkok, jari-jari tangannya mulai bergerak lincah, menggunting kuku-kuku jari kakiku. Au! Aku menjerit. Tiba-tiba salah satu jari kakiku terasa seperti terjepit, dan benar saja, darah segar pun langsung muncul dari pucuk jariku. Meski jumlahnya sangat sedikit sekali. Perih, ucapku kemudian. Lelaki itu dengan sigap langsung memasukkan salah satu jari kakiku yang berdarah itu ke dalam mulutnya. Bahkan darah yang keluar terasa seperti dihisapnya. Semakin lama, mulutnya terasa semakin panas. Dia kemudian mengangkat kedua kakiku, dinaikkan di atas ranjang, jari-jari kakiku diusap-usapnya. Bibirnya mencium telapak kakiku berkali-kali. Lama-lama tangan dan wajahnya semakin bergerak ke atas. Otakku berbisik supaya aku menolak apa yang tengah dia lakukan kepadaku. Tanganku juga berusaha mendorong tubuhnya. Aku berusaha keras untuk melepaskan tubuhku dari rangkulannya. Namun, dia tidak patah semangat begitu saja. Sekeras apapun aku berusaha melepaskan diriku, sekeras itu juga dia berusaha untuk menaklukkanku. Sekeras apapun aku menghindar, sekeras itu pula dia berusaha mendapatkan. Dia setengah memaksaku, namun bukan dengan kekerasan. Dia memaksaku dengan kemesraan dan dengan kelembutan. Tatap matanya telah menghipnotisku, gerakan tangannya telah menyihirku. Semua ucapannya tak ubahnya seperti mantra yang membuat aku menjadi kehilangan akal sehatku. Pelukannya terasa semakin erat. Suhu tubuhnya terasa semakin menghangat. Kedua tangannya merangkuh tubuhku, sementara bibirnya tak henti-hentinya memberikan pujian, juga membisikkan kalimat-kalimat cintanya di telingaku. Hingga akhirnya, aku tak mampu lagi menolaknya. Aku pasrah dengan semua yang dilakukannya. Otot-otot di tubuhku yang mulai terasa kaku kini melemas dengan sendirinya. Semua yang dilakukannya sungguh berhasil membuatku menjadi mabuk yang semabuk-mabuknya, hingga aku menjadi lupa segalanya. Aku memilih memejamkan mata, menikmati semua rasa yang tercipta, hingga akhirnya sebuah rasa sakit yang begitu menghujam membuat mulutku tak mampu lagi untuk diam. Aku berteriak kecil, namun hanya sebentar saja, karena lelaki itu sudah menenangkan aku. Dengan perlakuannya yang begitu syahdu, rasa sakit itu tergantikan dengan kenikmatan demi kenikmatan yang tak mampu kujabarkan. Dia membawaku melayang, menikmati sensasi yang sama sekali belum pernah kurasakan. Tubuhnya yang begitu profesional juga wajahnya yang tampan, kini tampak begitu mempesona, seiring dengan keringatnya yang mulai keluar dari celah-celah pori-porinya. Kini aku sudah tak mampu lagi untuk terus berdiam diri. Aku mulai berani membalasnya, membalas bisikan-bisikannya, membalas apa yang dilakukannya. Suara kami saling bertahutan, bersaing dengan suara denting jam yang terus berputar. Entah sudah berapa kali saja, dia membawaku melayang mereguk manisnya madu percintaan. Hingga akhirnya, aku merasakan ada sesuatu yang begitu hangat menerpa dan menerjang rahimku, diiringi dengan suara seraknya yang memanggil namaku. Terima kasih, aku berjanji akan selalu menjagamu dan akan selalu mencintaimu. Pauf Akbar. Tapi saat telapak tangan ini menyentuh bagian bawah matanya, aku baru menyadari ternyata dia menangis. Iya, dari sudut matanya yang terlihat indah itu, lelehan bening keluar dengan begitu perlahan. Kamu kenapa menangis sayang? Kuusap cairan bening itu. Mendadak aku merasa bersalah, apakah aku menyakitinya? Tapi jika dipikir-pikir, bukannya baru saja dia juga terlihat begitu menikmati, sampai suara desahannya saja nyaris tidak pernah terhenti. Apakah aku menyakitimu? Apakah kamu menyesali apa yang baru saja kita lakukan? Semua pertanyaanku tidak dijawabnya. Justru suara tangisnya kini terdengar semakin keras saja. Dan tiba-tiba, kedua tangannya sudah merangkuh tubuhku. Tangisnya kian tergugu. Aku takut jika setelah ini kamu akan pergi meninggalkan aku setelah kamu mendapatkan semuanya dariku. Ya Allah ya Robbi, kenapa monolognya aneh sekali? Seolah-olah kami masih berpacaran dan dia sudah kehilangan keperawanannya.
Raya, aku melakukannya karena kita sudah menikah, sayang. Yang tadi itu juga adalah sebagian dari ibadah. Mana mungkin aku akan pergi meninggalkanmu. Kamu istriku, bahkan aku justru berharap supaya kita segera diberikan buah hati agar ikatan kita bisa menjadi lebih kuat lagi. Ku peluk dia dengan lebih erat lagi. Namun tangisnya bukannya berhenti, dan lebih parahnya lagi, kini dia juga memukulku dan juga menyakar dadaku. Ya Allah, setelah tadi punggungku dicakarnya berulang kali saat dia mendapatkan pelepasan, kini gantian dadaku yang dicakar, entah karena apa. Kamu kenapa? Aku berusaha menenangkannya. Kamu curang. Dia menuduhku sesuatu yang tidak masuk akal. Curang bagaimana? Kamu sengaja melakukan ini terhadapku supaya aku tidak bisa pergi darimu. Sementara di rumah ini juga ada perempuan yang konon katanya sedang hamil anakmu. Kamu mengizinkan dia tinggal di sini. Kamu sengaja ingin memiliki 2 istri. Raya, bukannya kamu yang mengizinkan dia tinggal di sini, bukan aku. Jika kamu ingin supaya aku mengusirnya, akan kuusir sekarang juga. Dia kembali menangis. Tapi aku khawatir dengan ancamannya. Kamu jangan khawatir, aku janji akan menyelesaikan ini dengan secepatnya. Kamu tenang saja. Bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Ini bukan masalah yang mudah. Dia hamil, Mas, dan dia punya bukti bahwa dia melakukannya denganmu. Kembali lagi, dia membahas hal itu. Sudah, jangan banyak pikiran. Sekarang kita mau mandi atau mau tidur saja? Atau mau lanjut ke ronde berikutnya? Aku menggodanya, menaik turunkan alisku sembari tersenyum jahil ke arahnya. Dia mengerucut bibirnya. Matanya mendelik ke arahku dengan begitu sempurna. Namun, hal itu justru menambah kadar kecantikannya. Langsung saja, kusambar bibir itu sebelum dia kembali bersuara. Dia mendorongku, kembali memukul dadaku. Namun kali ini ekspresi wajahnya terlihat berbeda. Dia memukulku dengan mesra. Aku menangkap kedua tangannya, kupegang dengan tidak begitu erat. Lalu kurentangkan kedua tangan itu ke sebelah kiri dan kanan. Dia menjerit-jerit tidak karuan. Selimut yang tadi sempat kuturunkan, kini kembali ditariknya hingga menutupi dadanya. Namun tangan jahilku tidak mau diam saja. Aku kembali menarik selimut itu ke bawah, hingga sesuatu yang menjadi miliknya kembali terekspos dengan sempurna. Jiwa kelakianku kembali memberontak seketika, tidak kuat melihat semua keindahannya. Aku pun berusaha untuk kembali menaklukkannya. Lagi-lagi dia berusaha menolaknya. Namun karena kegigihanku, dia pun akhirnya menyerah juga. Hingga akhirnya kami pun kembali melebur menjadi satu, menikmati indahnya menjadi pengantin baru. Kupuja semua yang ada padanya, kuperlakukan dia dengan sebaik-baik caranya. Kuberikan apa yang seharusnya menjadi haknya, hingga dalam kami melakukan ibadah halal ini. Bukan hanya aku yang merasakan nikmatnya, namun dia pun juga harus merasakan indahnya surga dunia. Bahkan di permainan yang kedua kali ini, istri kesayanganku itu sudah jauh lebih lihai, bukan hanya aku yang memanjakan dengan hal-hal yang dia inginkan. Namun dia pun pandai memanjakan aku dengan sesuatu yang membuatku merasa melayang-layang. Bahkan sesuatu yang beberapa hari yang lalu sempat membuat dia pingsan, kini dia sayang-sayang. Berjanjilah kamu tidak akan pernah meninggalkan aku. Seharusnya dia yang mengucapkan kalimat itu, namun kini justru aku yang takut kehilangannya. Takut kehilangan istri yang serba bisa seperti dia. Berjanjilah untuk selalu bersamaku, melewati suka dan duka bersamaku. Raya tidak menjawabnya, dia hanya mengangguk sembari memejamkan matanya. Kini hanya ada kalimat-kalimat cinta yang terucap, diiringi dengan desahan manja yang terdengar begitu nikmat. Hingga akhirnya, saat kami baru saja menyelesaikan kegiatan kami, aku mendengar suara benda jatuh yang diiringi oleh suara jeritan seseorang perempuan yang terdengar begitu lantang. Aku dan Raya saling berpandangan, mungkin kami memiliki dugaan yang sama. Coba Mas, lihat keluar, aku takut. Biar saja, tidak usah dilihat. Tapi bagaimana jika itu maling? Tidak ada maling, jangan khawatir. Tapi tetap saja aku penasaran jika belum dilihatnya. Akhirnya karena Raya terus ngeyel, aku pun turun dari ranjang. Kutarik selimut yang menutupi tubuh istriku. Kugunakan untuk membalut tubuhku, karena pakaian kami entah sudah terlempar kemana. Dengan tubuh yang kubalut dengan selimut, aku pun membuka pintu kamar. Ternyata tepat di depan pintu, aku melihat ada sebuah kursi plastik yang ambruk. Tidak jauh dari kursi itu, ada Dita yang tengah terduduk di lantai sambil meringis menahan sakit. Sial, rupanya tadi dia mengintip kami lewat celah ventilasi yang ada di atas pintu kamar ini. Itu artinya dia melihat semua yang kami lakukan. Pof Dita, mataku membulat sempurna mendapati tespek yang kupegang. Ternyata telah bergaris 2. Aku hamil benih dari kekasih gelapku.
Lelaki yang selalu menjadi tempat pelarian di setiap rasa kesepianku. Lelaki yang selama ini hanya kujadikan alat pemuas nafsuku. Lelaki yang sama sekali tidak pernah kuharapkan untuk menjadi suamiku. Iya, selain hubunganku dengan Mas Akbar, aku juga menjalin hubungan dengan lelaki lain. Untuk sekedar bersenang-senang, menjalin hubungan dengan Mas Akbar, kami sama sekali tidak pernah bersentuhan. Padahal aku juga butuh hal itu. Namun lelaki itu seperti sama sekali tidak pernah tergoda untuk menyentuhku. Hingga akhirnya aku mencari kepuasan dengan lelaki di luaran. Dan sekarang, ini akibatnya. Aku berbadan dua. Ada rasa menyesal, ada rasa takut saat mendapati kehamilanku. Namun juga ada rasa senang. Bukankah dengan kehamilan ini, aku akan bisa menekan lelaki yang telah tega meninggalkan aku menikah dengan perempuan lain itu? Otakku terus berputar. Bagaimana supaya anak yang kukandung bisa diakui oleh Mas Akbar? Akhirnya malam itu, aku mengundangnya untuk datang ke tempat kosku. Aku berencana ingin memperdaya dia dengan obat perangsang yang telah kubeli sejak sebelumnya. Namun ternyata usahaku sia-sia. Selain karena dia menolak berkunjung ke tempat kosku, ternyata nasib pun juga belum berpihak kepadaku. Dia hanya bersedia bertemu di restorannya. Saat sebagian karyawan telah pulang, saat aku hampir saja melancarkan aksiku, ternyata Raya justru menelponnya. Lelaki yang sebentar lagi akan menjadi mangsaku itu kalang kabut tidak menentu dan langsung pulang meninggalkan aku. Paginya aku justru mendapati kenyataan yang mencengangkan. Ternyata lelaki yang sudah kugadang-gadang akan menjadi ayah dari bayi yang kukandung justru sudah menikah diam-diam dengan lain perempuan. Perempuan yang dinikahinya tidak lain tidak bukan adalah Raya, rival masa kecilku, musuh bebuyutanku. Saat itu juga hubungan kami langsung tumbang, tidak lagi memiliki harapan. Aku diputuskan begitu saja dan dia lebih memilih istri sahnya. Ancaman bunuh diri tidak digubrisnya. Namun bukan Dita namanya. Jika aku menyerah begitu saja, aku pun kembali datang ke restorannya meskipun sebenarnya sudah dipecatnya. Ku bawa obat perangsang itu, ku campurkan ke dalam minumannya. Selang beberapa saat kemudian, aku pun masuk ke dalam ruang kerjanya. Berharap laki-laki itu sudah merasakan gerah dan gelisah dan aku akan datang dengan penuh gairah, memberikan kepuasan seperti yang dia harapkan. Namun saat aku sampai di ruang kerjanya, ternyata dia justru tengah tertidur pulas, mencoba aku bangunkan. Tetap tidak bangun juga, tidurnya benar-benar seperti orang yang pingsan. Apakah aku salah membeli obat? Akhirnya karena aku sudah terdesak oleh keadaan, dan anak yang kukandung juga harus memiliki ayah yang mapan, aku pun memulai sandiwaraku. Kubuka bajunya dan juga bajuku. Rencananya aku juga ingin membuka celananya, supaya kami bisa benar-benar telanjang. Namun ternyata aku tidak bisa melepaskan sabuknya. Akhirnya, hanya bajunya saja yang kubuka. Aku terpaksa mengarik beberapa bagian tubuhku dengan uang logam hingga berwarna kemerahan dan menyerupai bekas gigitan. Setelah itu, kubidikan kamera ponselku mengambil gambar kami berdua agar seolah-olah kami terlihat sedang melakukan hubungan badan. Kukirimkan foto-foto itu kepada Raya dan Raya pun datang membuktikannya. Kukira setelah itu hubungan mereka berdua akan kandas, namun ternyata tidak seperti itu adanya. Bahkan setelah mereka semua mengetahui kehamilanku, setelah aku bilang bahwa anak yang kukandung itu adalah anaknya Mas Akbar, tetap saja mereka berdua rukun-rukun saja. Aku pun mulai melakukan opsi yang kedua, mengedit foto-foto itu menjadi video dan menambahkan suara agar seolah-olah itu adalah suaraku dengan Mas Akbar. Tak ingin setengah-setengah dalam bertindak, aku bahkan mendatangi mereka di rumahnya. Berbekal ancaman video itu, aku pun berhasil ikut tinggal di rumahnya. Malam ini aku sengaja menguping, menunggu di depan kamarnya. Begitu nanti Raya sudah tertidur dan Mas Akbar keluar dari kamar, langsung saja lelaki itu akan kusambar. Namun apa yang terjadi? Setelah mereka menutup pintu kamar, aku justru mendengar suara-suara khas orang yang sedang berhubungan badan. Aku pun mengambil kursi plastik yang tergeletak di depan kamar. Aku naik ke atas kursi, mengintip mereka dari celah ventilasi, dan alangkah terkejutnya diri ini mendapati apa yang telah mereka lakoni. Aku melihat bagaimana lelaki yang tampak begitu gagah itu sedang mencubu Raya dengan begitu mesranya. Aku bahkan melihat detail demi detail setiap kejadian. Terlihat begitu jelas dan nyata bagaimana Mas Akbar yang begitu menikmatinya. Hingga entah sudah berapa lama aku di sini, hingga akhirnya kursi yang menyangga bobot tubuhku tiba-tiba oleng tak terkendali. Buk! Kursi itu rubuh. Aku terjatuh. Ingin segera bangun namun tubuh ini tidak lagi terasa kukuh. Pintu terbuka lebar, Mas Akbar nampak keluar.
Tubuhnya nampak telanjang, hanya berbalut selimut di bagian pinggang hingga menutupi mata kakinya. Sementara di atas ranjang aku melihat Raya tertidur tanpa pakaian. Bahkan aku juga melihat jelas di beberapa bagian tubuh perempuan itu ada banyak sekali tanda cinta yang berwarna kemerahan. Dan itu bukan hasil dari kerokan uang logam, namun hasil dari gigitannya Mas Akbar. Kulihat Raya mulai menarik bajunya yang terletak di bagian bawah kakinya. Digunakan pakaian itu untuk menutupi tubuhnya. Dia sempat menatapku dan tersenyum miring ke arahku. Benar-benar sebuah pemandangan yang membuatku nyaris pingsan. Setelah beberapa hari yang lalu aku memamerkan bekas gigitan palsu, kini aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana gigitan-gigitan itu nyata adanya di permukaan kulitnya Raya. "Kamu pergi dari sini, pergi!" Mas Akbar mengusirku. Kursi plastik yang tadi sempat kupanjat kini dilempar ke arah tubuhku. Aku menangis tergugu. Kemudian pintu kembali dihempas dengan kasar. Aku berjalan-jalan terseok-seok menuruni anak tangga dan mencari kamar yang mungkin bisa ku tempati. Hingga akhirnya di dekat ruang tamu aku menemukan sebuah kamar yang lengkap dengan fasilitasnya. Hampir semalam suntuk, aku tidak bisa tidur. Bayangan percintaan mereka yang kuintip tadi benar-benar menguras pikiran dan emosi. Paginya, pagi-pagi sekali aku sudah pergi ke dapur. Ku cari bahan-bahan mentah di sebuah lemari pendingin. Akan kutunjukkan keahlianku untuk mengoyang lidah calon suamiku. Aku yakin jika soal masak-memasak, soal mengolah bahan makanan, aku tentu lebih ahli jika dibandingkan dengan Raya. Bahkan dulu, Mas Akbar pun sering memuji-muji masakanku. Sekitar jam 5:30 pagi, aku baru selesai dengan pekerjaanku. Tubuhku masih penuh bau aneka macam bumbu. Aku lebih memilih untuk menghidangkan menu sarapan di atas meja makan. Baru nanti, aku akan mandi. Dan kemudian akan kubangunkan Mas Akbar untuk menikmati sarapan yang kuhidangkan. Namun saat aku sibuk berlalu lalang antara dapur dan ruang makan, ternyata sepasang suami istri itu sudah keluar dari sarang. Raya yang biasanya berpakaian tertutup, kini terlihat tidak memakai kerudung. Rambutnya tergerai sepanjang pinggang dan terlihat masih sangat basah. Dia mengenakan kemeja panjang yang digulung bagian lengannya. Sepertinya kemeja yang dipakai itu adalah kemeja miliknya Mas Akbar. Dan sepertinya Raya sengaja tidak memakai celana maupun rok untuk menutupi tubuh bagian bawahnya hingga separuh pahanya nampak begitu nyata. Kancing kemejanya juga tidak tertutup sempurna. Jika seharusnya hanya ada satu kancing bagian paling atas yang tidak dikaitkan, kini justru ada dua kancing yang tidak dipasangkan, hingga bra yang dipakainya nampak jelas dari luar. Mungkin dia memang sengaja agar aku melihat warna-warni di dada dan lehernya. Mas Akbar berjalan di sampingnya, merangkul pundak perempuan itu. Mereka berdua sama sekali tidak melihat ke arahku. Dan sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga ada hal kecil yang bisa kalian ambil. Dan jangan lupa untuk kembali lagi di part berikutnya. Karena setiap cerita pasti punya makna tersendiri. Mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.